mesti dimiliki oleh seseorang untuk bisa sampai dikatakan sebagai seorang penyair seperti Pak Kiai. Terima kasih. Semoga selama cinta masih nyala di dalam hati kita, puisi abadi selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang ada puisi memang digunakan untuk tidak hal-hal yang penting, tapi puisi yang substansial sebagaimana yang digagas oleh Imam Ghazali, oleh Imam Syafi'i misalnya, itu banyak puisi-puisi yang berisi semangat kita untuk belajar. Misalnya puisi seperti ini penting atau tidak? Mana penting, puisi yang ini dan puisi yang itu? Ada puisi yang bunyinya begini ya. Indragiri ke Tanjung Pandan, ke Cibulan beli cempedak, punya istri suka berdandan, gaji sebulan cukup beli bedak. Tapi apakah ini puisi ini, walaupun yang namanya puisi, apakah puisi yang bisa memberikan inspirasi bagi kehidupan atau tidak? Tidak. Nah, berbeda dengan puisinya Imam Syafi'i. Puisinya Imam Syafi'i mengatakan wa man fatahu ta'lim inda syababi fakabbir alaihi arba'an wa hadis. Kalau ada anak muda malas belajar waktu mudanya, waktu mahasiswanya, kata Imam Syafi'i, angkatlah takbir 4 kali sebagai salat jenazah untuk kematian. Puisi ini yang menginspirasi Zalawi Imran yang hanya tamatan SD untuk bisa memenangkan puisi tingkat Asia. Bukan puisi yang apa? Pertama tadi. Beli bedak itu bukan itu. Jadi siapa yang menulis, sampai sejauh mana? Jadi puisi itu kan sesuatu yang ditulis sambil ngawur gitu. Jadi yang saya bicarakan di sini puisi yang bisa membawa kita kepada persatuan, bisa membawa kita kepada semangat belajar, bisa membawa kita kepada kerukunan bersama, bisa puisi yang membawa kita kepada cinta tanah air, bukan puisi yang sekedar diucapkan kemudian besok bisa dilupakan. Dan akibat dari ini, kalau boleh saya laporkan, pembacaan puisi ibu itu 1 kali itu pernah mendapat hadiah saya tanpa bermaksud. Begini ceritanya, tahun 2006 saya diundang oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu Jenderal Imam Utomo, diundang untuk ngasih pengajian menjelang berbuka puasa. Maka saya memberikan pengajian lah yang lamanya hanya 20 sampai 25 menit itu. Dan begitu saya mau turun, tiba-tiba di belakang orang teriak puisi, puisi, puisi. Saya diundang di sini ini sebagai ustadz, sebagai mubaligh, bukan sebagai penyair. Puisi, 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 masih terus. Akhirnya saya bergurau, ya, saya bergurau. Kalau puisi itu, saya ini seniman artis, jadi harus bayar. Kalau ustadz itu tidak dibayar, tidak apa-apa. Gak minta sama Pak Imam Utomo, sudah baca bisik, akhirnya dibaca. Waktu itu saya dari Sumeneb ke Surabaya melihat teman pakai sepeda motor Mio itu. Saya kan nggak bisa naik sepeda motor, hanya bisa naik sepeda. Kalau sepeda motor yang pakai korok seneling itu nggak bisa saya. Kemudian mencoba punya teman bisa. Jadi saya ke Surabaya itu zikir saya terus jalan. Mio, 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 Mio. Harganya waktu itu 11 juta. Betul. Jadi akhirnya kata Pak Imam Utomo mengatakan Pak Imam Utomo, ya baca silakan. Akhirnya saya baca puisi itu.
Dan ada yang nangis segala ibu waktu itu ketika saya bacakan. Apa perlu saya bacakan juga nanti? Nah, sudah itu berbuka bersama, sholat maghrib bersama. Saya minta izin pulang. Pak, saya mau izin pulang. Sebentar dulu. Nunggu Karsali. Karsali itu asistennya Pak Gubernur. Kemudian datang dengan amplop tebal itu diberikan sama saya. Saya waktu itu sungguh saya tidak berbohong, ini dosa ya kalau berbohong. Saya ketika akan keluar ke mobil, saya tidak langsung keluar ke mobil. Saya mampir ke toilet bukan untuk kencing. Berapa duit yang setelah saya lihat itu ternyata 10 juta. Hanya membaca satu puisi itu bisa 10 juta. Jadi jangan khawatir lah. Tapi Anda jangan bikin puisi bedak yang 1 bulan itu. Jadi bikin puisi yang sesuai dengan tempat Anda kuliah. Ini kan Universitas Islam. Jadi jangan masih. Kalau perlu Anda menerjemahkan Al-Quran secara indah. Dan nanti akan gampang menjadi penerbit ya. Insya Allah. Jadi jangan khawatir ya. Kalau Anda menulis yang baik, Anda akan. Jadi ada puisi saya, Anda bisa buka coba. Gara-gara puisi itu, Anda bisa buka pidato menggetarkan budayawan Sawewi Imron depan Presiden Jokowi. Coba buka Anda. Kalau tidak ada, banteng HP-mu. Tapi aku tidak ganti. Itu ada puisi saya di depan Presiden dan Presiden tidak marah, tidak tersinggung, bahkan ikut keprok. Apa bunyi puisi saya? Saya mengucapkan puisi hanya 2 kalimat saja. Judulnya Telur. Bunyinya, dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih mulia dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur. Telurnya nggak ada. Itu Adek, dengar dulu puisiku ini. Udah dengar kamu? Belum? Ya jangan dengar saat aku sekarang lah, nanti yang penting ada itu juga. Tapi kalau tidak ada silakan banting hatimu. Tidak akan. Jadi itu akhirnya puisi yang baik atau tidak bukan hanya karena lomba. Lomba itu kan urusan negara lah, hadiah-hadiah sastra. Tapi ini ada juga karya-karya sastra yang dinilai oleh masyarakat, dianggap untuk bermanfaat bagi kehidupan, sehingga puisi itu menjadi abadi. Sama dengan puisi Bugis Atinina Wapatin Duko Mengadek Cengkalawing Nati atau Purak Babarak Sompor Kulitan Kisi Kuliku. Sulit orang melupakannya karena dikarang oleh hati yang indah dan punya tujuan abadi, akhirnya menjadi abadi juga. Karena itu seperti pantun tadi, ke Cibulan beli tempedak, ke Indragiri, ke Tanjung Pandan, ke Cibulan beli tempedak. Punya istri suka berdandan, gaji 1 bulan hanya cukup beli bedak. Bandingkan misalnya dengan kata-kata begini, berenang-renang jangan ke hulu, air coklat di sela batu. Bersenang-senang jangan terlalu, nasib di akhirat belumlah tentu. Mana bagus itu? Yang terakhir ya kan? Yang terakhir itu ada hafal oleh orang-orang, kalau perlu diucapkan di pengajian-pengajian. Jadi berpikirlah yang jernih. Orang yang berpikir jernih akhirnya hati macinong itu. Kalau kita punya pikiran yang jernih, puisi-puisi yang kita hasilkan, puisi-puisi yang jernih yang bisa menjadi inspirasi bagi bangsa untuk
berbuat kebaikan untuk rukun di tanah air. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Puisi tidak selalu baik, tapi ada juga puisi yang tidak baik. Puisi yang baik dan bermanfaat selalu bersumber dari hati Macino, hati yang indah yang akan mengekspresikan bahasa yang indah. Kami menunggu pertanyaan selanjutnya dari mahasiswa atau dari dosen. Ada di belakang sana. Silakan. Dosen belakangan. Di sini juga ada novelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Namalim dari jurusan Dirasa Islamiyah Konsentrasi Bahasa dan Sastra Arab dari Pasca Sarjana UIN. Mohon maaf Pak Kiai, kalau misal kita berbicara tentang sastra secara umum, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya sastra itu ada di setiap aspek kehidupan kita, ada di setiap lini kehidupan. Bahkan apabila kita berada di dalam kaum intelektual muslim khususnya, puncak daripada sastra itu adalah pedoman kita, yaitu Al-Quran. Sekalipun Al-Quran tidak bisa dikatakan sebagai karya sastra, tapi Al-Quran itu bisa dikatakan bahwa puncak sastra yang sesungguhnya. Cuma yang menjadi permasalahan kita di zaman sekarang itu adalah banyak kemudian kita anak-anak muda terkhususnya, bahkan kita dari jurusan sastra sendiri, setelah mungkin pendidikan kita selesai, semakin kesini justru semakin jauh dari sastra itu sendiri. Nah, kan kita bisa tahu bahwasanya bahkan berdakwah pun sebenarnya kita bisa membalutnya dengan sastra. Jadi bisa dengan menggunakan sastra agar lebih indah, lebih diterima orang. Nah, saya mau mengatakan bukan pertanyaan, tapi lebih kepada bagaimana mungkin Pak Kiai bisa memberikan pemantik kepada kami anak-anak muda supaya bisa kemudian lebih dekat kepada sastra, sehingga sastra inilah akan menjadikan anak-anak muda ini tidak hanya sekedar nama saja, tapi juga bisa membangun bangsa dan negara kita, terkhususnya di bidang seni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi Al-Quran itu memang bukan sastra. Allah sendiri menyebutkan wa ma 'allamnahu syi'ra, yang kuajarkan kepada Muhammad itu bukan sastra, tapi lebih indah lagi dari sastra. Justru sastra sendiri kalau berpedoman pada Al-Quran akan menjadi sastra-sastra yang baik. Contoh misalnya, bagaimana Allah mencontohkan sopan, padahal Allah itu yang membuat bintang-bintang yang jumlah angkanya kalau dihitung itu hanya nolnya yang 29, dan kepala angkanya belum diketemukan sampai sekarang. Dan itu bintang yang bisa dilihat oleh teleskop. Di atas itu masih banyak lagi bintang yang tidak bisa dilihat oleh teleskop, sehingga tidak bisa dihitung juga. Nah, kemudian dari bumi kita ingin ke langit tertinggi, ke bintang tertinggi yang dilihat oleh teleskop, itu berapa jauhnya? Seandainya ada pesawat supersonik yang cepatnya seperti cahaya, itu dibutuhkan waktu 14 miliar tahun untuk sampai ke bintang tertinggi yang dilihat oleh teleskop. Di atas itu masih banyak bintang yang masih gelap karena saking jauhnya teleskop tak mampu untuk melihat. Tapi Allah yang menciptakan alam semesta seperti itu. Kalau berbicara dengan kita sangat sopan. Allah bertanya tentang air yang kita minum, sopan dan maha puitis, bukan hanya sekedar puitis. Afara'aitumul ma'alladhi tashrabu antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
Apakah kamu tidak memperhatikan terhadap air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari menium yang hitam itu ataukah kamu? Di sini bukan hanya pertanyaannya, tapi Allah sendiri kok sopan-sopannya begitu berbicara dengan makhluk kecil yang diciptakannya. Jadi kalau Allah sendiri sopan terhadap manusia, kita sendiri sesama manusia apa tidak perlu sopan? Kan begitulah sebenarnya pikiran kreatif kita. Jadi kesopanan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan. Kalau tidak, ya ambruk dunia ini. Jadi kita di Fakultas Adab dan Humaniora ini ya, adalah sebenarnya bala tentara kehidupan yang indah, kehidupan yang rukun, kehidupan yang tidak ada perkelahian antara yang satu dengan yang lain, tidak ada kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. Kitalah bala tentara yang akan mengajak orang-orang itu untuk berakhlak mulia, dan Allah sendiri adalah orang yang sangat, Allah sendiri bukan orang, Allah sendiri adalah zat yang sangat mengagungkan manusia. Jadi kalau Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian laqad karramna bani Adam, Allah memuliakan manusia, sehingga yang ditunjuk sebagai nabi pun manusia. Jadi kalau ini dijadikan pandangan hidup sehari-hari, enak kita. Bahkan kembali ke bumi, kalau kita punya hati macino, tidak sulit nulis puisi. Saya ini hanya tamatan SD ya kok bisa gitu, bisa kemana-mana, bisa keliling dunia, bisa ke luar negeri gitu. Dan mana? Kalau model sekolah SD saya paling sampai mana? Ya paling ke Arab Saudi, tapi jadi tenaga kerja kan gitu, bukan jadi penyair, bukan dikeroyok orang, bukan dikalungi bunga, bukan. Jadi jangan khawatir Anda, kalau Anda menulis puisi tentang kebaikan dan menyemarakkan kebaikan, balasan bagi Anda adalah kebaikan juga. Apalagi ada dibikin puisi, orang senang kok. Misalnya begini, gitu. Buah mentimun, buah labu, buah yang merah namanya saga, mencium tangannya ayah dan ibu, akan terasa harumnya surga. Jadi kan tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga. Nah, disinilah pentingnya akal sehat yang disebut, yang dekat dengan hati majinom itu kan perlu akal sehat kolektif antara yang satu dengan yang lain. Memang sudah pandangan tujuannya sudah sama. Jadi bukan akal sehat yang hanya di mulut ya, ngomongnya akal sehat, tapi sebenarnya sesudah itu nyakiti orang lain lagi. Dan itu kadang-kadang terdapat di TV kan, akal sehat, tapi pada kenyataannya hanya untuk berkelahi dengan bersilat lidah antara yang satu dengan yang lain. Nah, kita bukan golongan itu, kita golongan yang ingin meredam, menghaluskan perasaan, menajamkan spiritualitas dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim, dengan qalbun salim. Jadi kita menyanyi seperti sastrawan-sastrawan di desa-desa itu kan ada yang mengajarkan nyanyi. Ya Allah, saya mohon ibadah saya istiqomah. Ya Allah, saya mohon mati saya husnul khotimah. Kalau dinyanyikan setiap hari, sehingga dia bukan hanya nyanyian mulut, tapi nyanyian kalbu bergetar melalui pori-pori menggetarkan, kita akan menjadi punya kerinduan untuk mati dengan husnul khotimah. Ketika tidak, ya sudah, saya mati dengan cara apa, terserahlah. Karena saya tidak memikirkan itu. Di akhirat jadi apa saya,
terserahlah. Jadi yang penting saya senang sekarang. Nah itu bukan bagian dari kita, terutama insan-insan dari Universitas Islam ini. Saya kira cukup kan Mbak ya. Nanti kalau tidak puas bisa ketemu saya di luar. Pokok tidak untuk berfoto. Biasanya ya ini Jumat. Saya serahkan. Boleh Pak dosen juga. Masih ada Pak dosen. Satu final tadi ya. Iyalah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, kita sering membaca bahwa karya sastra adalah ekspresi dari pengalaman seseorang terhadap kondisi sosialnya. Maka seharusnya kita sebagai muslim atau ahli puisi, penyair-penyair dari muslim hendaknya mengekspresikan dari sumber keislaman dia, itu kan Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian saya tertarik sekali dengan apa yang dibacakan oleh Pak Kiai tadi ketika menerjemahkan Al-Quran dengan sangat indah. Selama ini baru ada puitisasi Al-Quran yang dilombakan, tetapi itu Al-Quran Departemen Agama terjemahannya, tapi kemudian disampaikan secara puitis. Aku bersaksi dan seterusnya gitu ya, atau berlindung. Nah yang Pak Kiai tadi sampaikan itu yang menarik karena merubah redaksi terjemahan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang indah, dan ini saya kira harus yang mungkin kita butuhkan saat ini karena terjemahan Al-Quran itu tidak lagi menjadi sesuatu yang seperti menarik untuk kita baca. Saya juga melihat sementara bahwa masyarakat muslim kita itu sudah merasa puas dengan banyak membaca Al-Quran sekalipun tidak tahu terjemahannya Pak Kiai. Nah mungkin dengan terjemahan puitisasi yang sampai Pak Kiai tadi sampaikan itu akan lebih menarik. Tetapi kemudian pertanyaan saya, adakah batasan menerjemahkan Al-Quran itu secara puitis? Adakah batasannya? Hemat saya secara pribadi itu boleh-boleh saja, tapi kemudian mohon petua Pak Kiai, apakah itu ada batasannya sampai di mana kita bisa menerjemahkan Al-Quran secara puitis? Demikian, terima kasih banyak. Baik, sudah pernah dilakukan, tapi jadi ramai di Indonesia, dilakukan oleh Habib Yasin ya. Terjemahan Quran secara puitis. Tapi ramai pada waktu itu. Yang setuju hanya 2 orang, dari Muhammadiyah Buya Hamka dan dari NU Gus Dur waktu itu. Ternyata budayawan juga semuanya yang menyetujui ya. Untuk yang tidak setuju, ya tidak masalah kok. Untuk yang tidak setuju, yang setuju. Makanya saya mencoba, barangkali adik-adik di sini ada yang berminat, saya tahu itu. Seperti orang di kampung saya itu di pesantren Al-Marwiyah itu ada pesantren desa Al-Marwiyah itu di Beru. Ya, sekarang jadi Menko Polhukam kok tetangga saya itu dari pesantren. Pesantren yang santrinya itu hanya 75 orang kok bisa jadi menteri. Nah, jadi siapa tahu juga anak-anak sini itu, anak-anak kita yang ada di depan ini menerjemahkan juga nanti bisa menjadi maestro nanti. Ya kalau perlu nanti bukan hanya di bidang puisi. Kalau perlu Presiden Republik Indonesia tahun 2050 ya ada anak yang ada di sini. Kalau Allah menghendaki kan tidak mustahil. Jadi yang penting kepada adik-adik sekalian semangat dulu ya, semangat dulu untuk kan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu Imam Az-Zarnuji kan mengatakan al-jiddu yudani kulla amrin syasik wal jiddu yaftahu kulla babim mawlaq. Bersungguh-sungguh dengan vitalitas. Terjemahannya diperbaharui lah. Kalau makna saya itu bersungguh-sungguh dengan vitalitas, tabah dan energi akan membuat ilmu yang jauh akan datang mendekat. Dengan energi, dengan vitalitas, dengan tabah
belajar, bahkan pintu ilmu yang tergembok rapat itu akan bisa didobrak jadi terbuka. Jadi belajar semangat itu menjadi penting. Sebab tidak belajar, kata Imam Syafi'i, kita sebaiknya disembahyangkan saja. Jadi itulah ya barangkali jawaban saya ya, tentang pentingnya sastra. Saya punya puisi kalau boleh dibacakan di sini. Itu saya bacakan di Thailand kemarin ketika saya mendapatkan hadiah sastra Asia Tenggara. Bunyinya begini. Itu berasal dari ucapan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Hubbul Waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian. Jadi orang bertanya sama saya, gimana cinta tanah air itu kok sebagian dari iman? Saya mencoba menerjemahkannya dalam bentuk puisi dan sudah viral kemana-mana. Orang Malaysia sudah sebagian ada yang mau menyanyikan itu, mengucapkan itu. Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa yang mencintainya, jangan mengisinya dengan fitnah, permusuhan, dosa dan maksiat. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, kesantunan, persaudaraan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Bentar, saya matikan. Iya, saya kira. Ini aku ceramah. Lapar ya. Jadi tinggal berapa menit lagi harus berhenti, sudah habis. Jumat. Masih ada yang mau tanya lagi? 16. Cukuplah, saya kira begitu. 11, Jadi 16. bapak-bapak, sekarang saya belum memberikan contoh baca puisi, ya. Lah bagaimana contoh penyair baca puisinya sendiri, ya. Tadi anak yang baca ibu tadi mana? Oke. Sekarang aku beri contoh kamu baca puisi yang menurut penyairnya. Ya. Belum tentu bagus, ya, belum tentu baik. Tapi penyairnya membaca puisi. Hati-hati mendengar puisi sama dengan main silat dengan 9 bayangan. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ibu, tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu, tidak kuasa ku bayar. Hutangku padamu ibu, tidak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang.
Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, kalau kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar saut. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah kukenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang yang lelah, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Jadi waktu saya tahun 66 itu, iramanya saya seolah-olah dapat bisik dari ibu. Ibu itu berbisik agar saya menuliskan puisi di langit biru, bukan pada kertas. Maksudnya supaya orang di seluruh Indonesia bisa membaca puisi saya. Jadi kembali kepada tadi, ya, puisi yang bagus itu memang hasil renungan yang subtil, yang benar-benar suara jiwa lah, suara hati Macinau. Akhirnya Pak Dekan dan semua, kalau Anda mencari galah, kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Makassar cintaku, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin sayangku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Akhirnya saya simpulkan bahwa puisi yang baik itu memang puisi yang menggetarkan hati, ya. Puisi yang baik adalah puisi yang menggetarkan hati. Untuk bisa menggetarkan hati penyairnya dulu yang harus bergetar. Saya kira inilah pertemuan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desa Wali Imran. Mungkin perlu saya garis bawahi di sini. Tadi ada dua puisi yang sangat berkesan. Yang pertama tentang puisi Ibu Pertiwi yang di Indonesia. Kemudian sangat related dengan puisi kedua, yaitu puisi tentang ibu. Dua-duanya adalah ibu. Satu ibu yang melahirkan, Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi juga melahirkan kita semua. Dan yang kedua yang saya garis bawahi adalah bahwa puisi yang baik adalah puisi yang menggetarkan hati, dan puisi yang menggetarkan hati berasal dari hati yang bergetar. Dan berkali-kali tadi Bapak menunjukkan bahwa puisi yang baik selalu bersumber dari hati nurani, bersumber dari Al-Quran. Jadi mudah-mudahan penegasan-penegasan tentang puisi yang baik hari ini dapat terkorek di dalam jiwa kita masing-masing, supaya suatu saat kelak ketika kita membuat puisi juga dapat menggetarkan jagat raya. Terima kasih hari ini Bapak. Terima kasih para peserta, Bapak dosen, panitia, para tamu. Terima kasih banyak telah meramaikan acara kami hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.